Coba bayangin sebentar, kalian lagi ada di posisi seorang penjelajah bernama Hiram Bingham. Waktu itu tahun 1911, kalian lagi berdiri persis di tengah ganasnya alam liar pegunungan Andes di Peru. Udaranya tuh benar-benar dingin sampai menusuk tulang. Di sekeliling kalian cuma ada kabut tebal yang basah menutupi jarak pandang. Setiap langkah berasa kayak lagi jalan ke tempat antah berantah. Napas udah ngos-ngosan sambil terus menebas semak belukar liar yang menghalangi jalan. Tapi ada satu hal yang bikin kalian terus maksa maju menembus jantung hutan ini. Kalian lagi nyari sesuatu. Sesuatu yang buat kebanyakan orang di luar sana cuma sekedar mitos belaka. Nah, selamat datang di penelusuran kita kali ini, di mana kita bakal ngikutin jejak Bingham dan mengupas tuntas kisah luar biasa dari kota yang secara harfiah ditelan oleh lebatnya hutan. Oke, sekarang bayangin atmosfer liarnya Andes waktu itu. Kabut tebal turun pelan-pelan, nutupin puncak-puncak gunung kayak tirai putih raksasa. Hutan liar tumbuh sembarangan di mana-mana. Akar pohon yang super besar saling melilit, dan udaranya tuh kerasa banget lembabnya hutan tropis. Kalian tahu, perjalanan Bingham ini bukan sekedar pendakian biasa loh. Ini bener-bener ekspedisi yang sangat menyiksa. Dia harus nembus hutan perawan yang belum pernah disentuh, cuma buat ngejar sebuah desas-desus. Yap, kalian gak salah dengar. Cuma rumor. Sebuah rumor tentang kota rahasia dari masa lalu yang katanya tersembunyi dengan sangat sempurna di balik semua rintangan gila ini. Terus ya, sambil jalan terus nembus hutan, kira-kira apa sih yang ada di pikiran Bingham saat itu? Pasti keheranan yang luar biasa banget. Dia mungkin mikir gini, emangnya masuk akal ada sebuah kota megah di atas gunung, isinya bangunan-bangunan batu raksasa, tapi tiba-tiba lenyap gitu aja dari muka bumi selama ratusan tahun. Maksudnya ini tuh puncak pencapaian peradaban manusia pada masanya loh. Dan yang bikin dia makin gak habis pikir, orang-orang di luar sana bahkan gak pernah tahu kalau kota ini pernah eksis. Gimana ceritanya coba? Struktur sebesar dan segila itu bisa hilang tanpa jejak. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Buat benar-benar paham apa yang lagi dicari Bingham, kita harus putar waktu mundur bentar ke abad ke-15. Ini tuh masa emasnya, alias puncak kejayaan Kekaisaran Inca, sekitar tahun 1400-an. Di masa itulah, kota misterius ini dipercaya mulai dibangun, berdiri sangat tegak sebagai simbol kekuatan dan spiritualitas kekaisaran. Nah, terus kita maju dikit ke tahun 1500-an waktu bangsa Spanyol datang dan membawa kehancuran buat kekaisaran ini. Baru deh ratusan tahun setelahnya, Bingham mulai pencariannya di tahun 1911, nyoba nyatuin lagi kepingan sejarah yang udah lama hilang ini. Terus, apa sih yang sebenarnya lagi dicari sama Bingham? Jelas dia nggak nyari perkampungan kayu biasa ya, dia lagi nyari sebuah mahakarya di atas awan. Bayangin aja, sebuah kota yang lokasinya ada di elevasi pegunungan yang super tinggi. Di dalamnya ada kuil-kuil suci yang megah, teras-teras pertanian yang dirancang dengan sangat brilian di lereng yang curam, sampai jalanan batu yang saling nyambung dengan rumitnya. Ini dia keajaiban arsitektur sejati yang Bingham benar-benar ngarep bisa ketemu di balik tebelnya kabut Andes tadi. Nah, yang paling menarik dari fakta ini adalah Bingham lagi nyari sesuatu yang bahkan para penakluk hebat pun gagal nemuin. Di abad ke-16, waktu bangsa Spanyol datang buat ngejajah wilayah Inca gede-gedean dan menaklukkan hampir seluruh wilayah, tebak apa? Mereka nggak pernah nemuin kota ini. Kota ini benar-benar luput dari radar mereka. Entah karena lokasinya yang terlampau terpencil dan nyempil di tebing yang nggak bisa ditembus, atau ya mungkin emang sengaja dirahasiain mati-matian sama bangsa Inca dari para penjajah. Jadi, Bingham ini lagi nyoba mecahin teka-teki yang luput dari sejarah penaklukan Spanyol. Dan kemudian, inilah keheningan yang menyambut Bingham. Sebuah kota di mana pada suatu hari semuanya tiba-tiba berhenti. Kota yang dulunya pasti penuh dengan denyut kehidupan, penuh ritual suci, penuh aktivitas orang lalu lalang, benar-benar jadi kosong melompong. Gitu aja. Jalanan batu yang rumit itu udah nggak dilewati manusia lagi, kuil-kuil sucinya ditinggalin begitu saja, nggak ada suara, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Cuma ada kesunyian yang absolut, benar-benar sunyi senyap. Bingham pasti mikir keras dong sepanjang perjalanannya. Sama kayak para sejarawan hari ini. Kenapa sih penduduknya tiba-tiba pergi? Nah, ada 3 teori utama yang sering diomongin sama para ahli. Pertama, mungkin ada perang dahsyat yang maksa mereka kabur buat nyelamatin diri. Kedua, bisa jadi karena wabah penyakit mematikan yang nyapu bersih populasinya. Atau yang ketiga, mungkin mereka ngalamin krisis air yang parah banget di atas gunung itu, sampai mereka nggak punya pilihan lain selain ninggalin rumah mereka. Tapi kalau kita lihat dari sumber yang ada, faktanya adalah, sampai detik ini, nggak ada yang tahu pasti mana dari teori ini yang paling benar. Terus ya, setelah penduduk terakhir ninggalin kota itu, mulailah sebuah proses panjang yang super sunyi. Alam mulai ngambil alih lagi apa yang dulu jadi miliknya. Tahun demi tahun ganti, pohon-pohon mulai tumbuh menyusup dan nutupin bangunan-bangunan batu yang kokoh itu. Lumut basah pelan-pelan merayap, nyelimutin tiap inci dinding. Akar-akar raksasa mulai ngancurin fondasinya.
Jalanan batu yang dulunya megah itu akhirnya tertutup tanah sama dedaunan. Sampai akhirnya hilang 100%. Sedikit demi sedikit, dalam keheningan selama berabad-abad, hutan benar-benar menelan kota kuno itu hidup-hidup, menghapus jejaknya dari peradaban. Ratusan tahun berlalu dalam heningnya alam tersebut. Sampai akhirnya, kita balik lagi ke momen epik di tahun 1911 tadi. Hiram Bingham masih terus mendaki, ngikutin langkah kaki warga lokal yang mandu dia ke sebuah tempat misterius di puncak gunung. Jantungnya pasti udah deg-degan banget makin dia dekat, napasnya tertahan. Dan boom, momen yang bakal ngubah sejarah pun terjadi. Kabut tebal pegunungan Andes yang selama ini jadi tirai pelindung alami, perlahan-lahan mulai terbuka. Coba kalian bayangin deh kekaguman luar biasa yang meledak di dada Bingham waktu itu. Begitu kabutnya benar-benar terangkat, gila, muncul dong bangunan-bangunan batu raksasa persis di depan matanya. Setelah perjalanan yang nyiksa banget nembus hutan yang sepi, tiba-tiba dia disuguhin sebuah mahakarya batu skala masif yang nempel di sisi tebing yang curam banget. Dia pasti cuma bisa terdiam takjub, terpesona ngeliat ukiran batu presisi yang selama ini ngumpet di tengah alam liar. Kayak yang dirasain sendiri, itu tuh rasanya benar-benar kayak nemuin dunia baru yang udah lama banget hilang dari peradaban manusia. Tapi, poin krusialnya di sini adalah ada plot twist sejarah yang lumayan bikin kaget. Di saat Bingham ngerasa udah nemuin dunia yang hilang, sebenarnya kota ini tuh nggak pernah bener-bener hilang. Warga lokal yang mandu dia itu, mereka mah udah tahu persis tempat itu dari dulu. Malahan, fakta sejarah nunjukin kalau petani-petani setempat tuh sering datang dan beraktivitas di reruntuhan sana. Mereka bertani di sela-sela batu kuno, jauh-jauh sebelum Bingham ngerasa menemukannya dan mempublikasikan hal itu ke seluruh dunia. Makanya, julukan kota hilang bangsa Inca yang sering banget disematkan ke Machu Picchu itu sebenarnya agak kurang pas ya. Memang sih, kota ini sekarang udah jadi salah satu situs paling terkenal di seluruh dunia dan jadi simbol paling ikonik dari kejayaan Inca. Tapi kita harus ingat, kota ini cuma kehilangan perhatian dunia luar. Buat penduduk lokal yang tiap hari hidup di bawah bayang-bayang gunung tersebut, kota itu nggak pernah pergi kemana-mana kok. Dia selalu ada di sana, terlelap dan dijaga dengan sangat baik oleh alam. Sekarang, walaupun udah ada jutaan orang yang menjelajahi Machu Picchu, kita harus sadar satu hal, masih banyak banget rahasia yang terkunci rapat di balik pegunungan berkabut itu. Ya, memang udah banyak penggalian dan penelitian yang dilakuin. Kita udah memetakan jalan-jalannya, kita udah kagum sama kuil-kuilnya. Tapi jujur aja, tempat ini tuh masih menyimpan misteri yang belum sepenuhnya berhasil dipecahkan oleh umat manusia. Dan itu ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang mungkin terus menghantui Hiram Bingham waktu dia menatap peruntuhan itu, dan sekarang nempel di pikiran kita juga. Kenapa sih kota sebesar dan semegah ini, sebuah puncak kejayaan arsitektur, tiba-tiba ditinggalin gitu aja dalam keheningan? Apa sebenarnya yang bikin mereka lari dan ngebiarin alam menelan rumah mereka? Dan mungkin pertanyaan yang lebih bikin penasaran lagi adalah rahasia kuno apa lagi nih yang saat ini masih berbaring diam, nggak tersentuh, nunggu buat ditemuin di balik tebalnya kabut pegunungan Andes. Terima kasih ya udah ngikutin penelusuran kita kali ini. Teruslah bertanya dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.